Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibowo Channel. Kita masih berkutat dengan sistem kelistrikan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian. Di sini adalah gambar sistem pengisian mekanis yang masih menggunakan regulator. Jadi ini kita kembali ke otomotif agak lama. Jadi ini belum menggunakan sistem AC. Ini buat pengetahuan saja. Ini alternatornya. Kemudian di sini pakai regulator yang mesin mekanis untuk mengontrol tegangan yang keluar dari alternator supaya tidak overcharge atau terlalu tinggi atau low atau terlalu rendah pengisiannya. Jadi di sini ada statornya, di sini ada rotor, ini dioda positif negatif ada 6 biji. Kemudian di sini ada sipring dan ada 2 buah brush. Kemudian di sini untuk regulatornya ada voltage relay dan voltage regulator. Oke, bagaimana cara kerjanya? Jadi ini agak sedikit rumit cara kerjanya, namun diperhatikan dengan baik. Kemudian di sini ada baterai sebagai sumber energi listrik seperti biasa, fuse, kemudian ignition switch kunci kontak. Di sini ada fuse, kemudian ada lampu CHG, jalan warning lamp. Ini lampu yang nyala di dashboard. Kemudian terminalnya di sini ada L, I, G, ada N, ini G regulator, F regulator, E regulator. Di sini ada N regulator, P regulator, F regulator, dan E regulator. Cara kerja yang pertama yaitu pada saat kunci kontak on. Pada saat kontak on tapi engine belum hidup atau belum running. Jadi pada saat posisi on, proses dari baterai fuse sibling ke ignition switch ke atas, ke fuse yang bawah sama fuse atas. Fuse yang bawah dulu menuju ke lampu CHG, kemudian terminal L di sini bercabang ke P0, P1, kemudian ke E, ke masa. Apa yang terjadi? Maka lampu CHG akan menyala. Terus kemudian bercabang ke sini menuju ke kumparan voltage regulator kemudian ke masa. Karena arusnya kecil maka tidak mampu menarik P0 ke bawah. Jadi tetap posisi menempel ke atas ke PL1. Terus kemudian kita lihat ke yang fuse ke atas. Fuse atas kemudian masuk ke terminal IG. Y karena di sini ada tahanan maka tidak melewati R tapi melewati plat kontak pada voltage regulator PL1, PL0, kemudian ke F regulator, F alternator, ke brush slip ring, rotor coil, brush slip ring, terminal E akhirnya ke masa. Apa yang terjadi? Di sini akan terjadi kemagnetan pada rotor coilnya. Makanya salah satu indikatornya kalau ini bekerja pada saat on harusnya pada puli alternator itu menjadi magnet. Terus kemudian pada saat kunci kontak on dan engine running atau setelah di starter. Apa yang terjadi? Ketika setelah di starter, maka rotor ini akan putar. Sehingga starter akan membangkitkan arus listrik dan keluar tegangan di N dan B. Kita cek yang di N. Yang di N ini akan mengeluarkan arus listrik kemudian menuju ke kumparan voltage relay. Kemudian ke masa. Apa yang terjadi? Maka di sini P0 akan tertarik menuju ke P2. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Ini terminal B. Kita lihat ini sekarang yang B. B alternator ke B regulator ke sini. Set. P2 karena tadi tertarik ke bawah P2 kemudian ke P0. Nah, di sini dapat positif
Sini juga dapat positif. Sehingga lampu CHG ini akan mati. Makanya ketika engine sudah start, lampu CHG yang ada di dashboard ini akan mati. Terus selanjutnya, arus listrik dari sini akan mengalir ke kumparan voltage regulator menuju ke E. Pada saat putaran lambat, maka kemacetan di sini masih kecil, sehingga PL0 ini posisinya masih menempel di atas. Ini pada saat putaran lambat. Jadi pada saat engine sudah running, stator ini menghasilkan arus listrik, kemudian diarahkan oleh dioda keluar di terminal B. Jadi selain menuju ke regulator, di sini juga akan menuju ke load beban, ini beban dan ke pengisian baterai. Jadi sudah bekerja. Ini pada saat putaran lambat. Kemudian pada saat putaran menengah. Pada saat putaran menengah, maka arus listrik yang dihasilkan pada terminal B ini semakin tinggi atau tegangannya juga semakin tinggi. Akibat dari tegangan yang dihasilkan terminal B ini tinggi, saya tadi ya, maka kemanetan pada kumparan voltage regulator ini juga akan semakin besar. Kalau kemanetan di sini semakin besar, maka PL0 ini akan mampu tertarik ke bawah, terlepas dari PL1. Ya. Jadi posisinya tertarik ke bawah, tapi belum bisa sampai menyentuh PL2. Akibatnya apa? Yang tadinya melewati PL1 terus PL tadi yang dari IG ini PL1, PL0 maka akan melewati, nah ini terputus, akan melewati resistor menuju ke terminal F, F alternator, rotor coil, kemudian ke massa. Akibatnya kemacetan di sini sedikit turun, sehingga tegangan tidak akan tambah naik atau normal. Oke, itu pada saat putaran menengah. Kemudian pada saat putaran tinggi, semakin digas, maka output yang dihasilkan di sini tegangan maupun arusnya akan semakin tinggi. Ketika semakin tinggi, maka kemacetan di sini juga akan semakin tinggi. Kalau kemacetan di sini semakin tinggi, yang tadinya PL0 ini posisi yang ngabung di tengah-tengah, maka akan tertarik ke bawah. Apa yang terjadi ketika tertarik ke bawah? Maka arus listrik dari terminal IG ini melewati resistor, tidak menuju ke F, regulator, alternator, rotor, massa, tapi akan ngeground langsung dari R, PL0, PL2 langsung ke massa. Apa yang terjadi? Karena sudah tidak mengalir ke rotor, maka ke rotor akan terputus. Karena arus listriknya akan mengalir melalui PL2 menuju ke massa, sehingga di sini rotornya akan berangsur-angsur kemagnetannya menghilang. Jadi Jadi output yang dihasilkan ini tidak tambah tinggi karena di sini juga kemagnetannya semakin turun, sehingga tegangannya turun sedikit. Ketika tegangannya sudah turun, maka outputnya tegangannya juga agak turun. Ketika tegangannya turun, maka kemagnatan di voltage regulator juga akan turun, sehingga yang tadinya naik ke bawah, maka akan naik kembali. Maka dengan demikian, tegangan pengisian yang saya ke sini akan sesuai dengan standarnya sekitar 13, sampai 14. Jadi ketika tegangan di sini yang dihasilkan akan tinggi, ini kan langsung nempel ke bawah sehingga akan ngeground. Sehingga di sini kemagnetan berkurang, output yang dihasilkan stator juga akan berkurang. Mengikat outputnya di sini turun kembali. Makanya di sini fungsi regulator untuk menjaga supaya pengisian tegangannya tetap konstan. Jadi kadang-kadang posisi nempel di atas, kadang-kadang ngambang di tengah, kadang-kadang nempel ke bawah tergantung dengan RPM atau putaran mesin. Apakah putarannya di lambat menengah atau putaran tinggi. Dan mungkin itu yang bisa kita bahas pertemuan kali ini. Mungkin agak-agak sedikit cepat. Kalau misalkan kurang jelas silakan bisa diputar 2-3 kali.
Karena untuk yang seperti ini sekarang penyempurnanya sudah menggunakan sistem